Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadik Ansori dengan NPM 2020 43500 587. Hari ini saya akan mendemokan program tugas akhir saya dengan judul Implementasi Sistem Penunjang Keputusan, Efektivitas Penilaian Kinerja Karyawan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Pertama-tama di sini saya akan login menggunakan akun dari tim HR. Saya akan login ke hrfoxlogger.com dan saya input di sini passwordnya dan kita masuk ke dalam aplikasinya. Pertama-tama kita akan disuguhkan oleh data di menu beranda, yaitu jumlah kehadiran bulan ini, sisa cuti, tugas selesai, permintaan izin tertunda, dan rekap dari daftar absensi hari ini. Jika Anda belum melakukan absen, akan ada notifikasi Anda belum melakukan absensi hari ini, Selasa 11.02.2025. Lalu kita next ke menu selanjutnya. Berikut adalah menu untuk input data-data karyawan. Sebagai contoh, data yang sudah dimasukkan itu ada Kadik Ansori, Rahmadanti Julia Putri, Nunung Pamungkas, Claire Limonda, Balkisa Nisrina, Amelia Anjani, dan Muhammad Bagas Setia. Di sini juga sudah tertera posisi-posisinya masing-masing. Jika ingin menginput data karyawan baru, kita pencet button tambah data di atas ini. Oke. Lalu kita akan diarahkan ke dalam menu form tambah karyawan. Di sini saya ingin input dia dengan nama Budi Doremi dengan nomor handphone 876178138 dengan email budi.doremi@foxlogger.com dengan passwordnya budi1234. Di sini saya ingin input dia menjadi staff IT untuk jabatannya, lalu alamatnya Jalan Kedondong nomor 5. Submit. Nah, di sini sudah masuk ya datanya. Budi Doremi dengan nomor telepon tersebut dan jabatannya sebagai staff IT. Misalnya kita ingin update namanya, kita bisa input di sini. Saya mau ubah namanya Budi Doremi Fasolasido. Submit. Namanya berubah menjadi Budi Doremi Fasolasido. Jika kita ingin hapus datanya juga bisa dipencet button hapus. Lalu ada alat seperti berikut, kita pencet OK saja jika ingin menghapus datanya. Data berhasil dihapus dan datanya sudah tidak ada di database. Oke. Selanjutnya kita akan ke menu jabatan. Berikut data-data menu jabatannya. Di sini sudah ada jabatan CEO sebagai jabatan paling atas. Lalu ada Head HR dengan jabatan atasannya itu langsung dari CEO. Lalu SPV HR dengan atasannya itu Head HR, Staff HR yang dimana atasannya itu adalah SPV HR. Lalu ada CTO yang atasannya langsung dengan CEO, SPV IT yang atasannya itu CTO, dan Staff IT yang atasannya SPV IT. Lalu di sini ada Manager Project yang atasannya itu CEO. Sama seperti data karyawan, jika ingin menambah data, kita klik button tambah data yang ada di atas ini. Lalu kita input nama jabatannya. Di sini saya mau coba input dia Manager Finance dengan jabatan atasannya itu CEO. Lalu submit. Di sini sudah berhasil terinput Manager Finance-nya. Misalnya kita ingin edit dia menjadi di sini saya mau ubah namanya menjadi Manager
akuntansi, kita submit. Di sini akan terupdate menjadi manajer akuntansi. Jika kita ingin hapus, sama seperti tadi, kita pencet buttonnya, lalu kita pencet OK. Di sini data berhasil dihapus. Baik, untuk menu selanjutnya, menu ketiga itu ada jenis izin cuti. Di sini ada list izin cuti. Di sini ada izin yang mengurangi cuti, ada juga izin yang tidak mengurangi cuti, dan ada izin sakit. Seperti yang sebelumnya, untuk tambah data ada di button atas ini. Di sini saya mau coba input menjadi izin acara spesial, kurangi cuti ya, lalu submit. Di sini sudah berhasil terinput izin acara spesial. Sama saja caranya seperti yang sebelumnya. Di sini ada edit dan hapus. Untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut ke menu selanjutnya. Di sini ada menu permintaan izin atau cuti. Nah, berikut adalah data-data dari permintaan atau request cuti karyawan-karyawan yang telah mengajukan izin atau cutinya. Di sini contoh ada Kadek Ansori yang butuh konfirmasi untuk request izin cuti tahunan, dan di sini ada Balkwisa yang juga request cuti. Sebagai contoh, kita coba konfirmasi permintaan cuti dari Kadek Ansori. Kita terima. Oh, tunggu sebentar. Kita perlu ingat untuk tanggal izinnya di tahun 2025 bulan 1 tanggal 28. Tanggal buatnya itu di tanggal 24. Berarti kita ACC untuk permintaan cuti selama 2 hari di tanggal izin tanggal 28 ya. Kita terima. Lalu data berhasil diterima dan statusnya confirm atau diterima, cutinya di approve oleh HR, seperti itu. Lalu di sini ada menu kinerja eksternal karyawan. Jadi untuk penilaian kinerja eksternal karyawan ini masih dari HR-nya sendiri, karena dengan dipantaunya dia dari keaktifan berpendapat, memberikan ide, solusi, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh di sini sudah ada datanya di bulan Desember tahun 2024. Kita bisa pilih tahunnya di sini dan pilih bulannya juga di sini untuk filternya. Jadi setiap bulan itu dia punya penilaiannya masing-masing. Seperti bulan Januari di tahun 2025 sudah lengkap semua, sudah ada penilaiannya, dan di bulan Februari belum ada penilaiannya. Jika belum ada penilaiannya, buttonnya akan berubah menjadi input nilai. Jika sudah ada, maka buttonnya menjadi edit. Sebagai contoh, kita balik ke tahun 2024 bulan Desember, kita input nilai Nunung Pamungkas, persentasenya misalkan 89 dengan alasan memberikan solusi pada masalah A, B, C, dan D. Kita contoh seperti ini. Data berhasil disimpan, dan di bulan tadi kita input di bulan Desember ya, tahun 2024. Nah, 89%. Oke. Dan kita akan lanjut ke menu tinjauan kinerja karyawan. Nah, di sini menu tinjauan kinerja karyawannya itu lengkap. Kita coba filter dulu ya ke tahun 2024 di bulan Desember, karena ini datanya yang paling lengkap. Nah, di sini itu sudah ada seluruh nama karyawan yang sudah tadi diinput di atas tadi ya. Di bulan Desember dia itu sudah melakukan kehadiran sebanyak 99%. Nah, ini persentase kehadirannya selama bulan Desember tahun 2024.
dia melakukan presentasi kehadiran 99%, Anjani 100%, Mbak Fisa 100%, dan lain sebagainya. Dan ini untuk persentase kinerja, dan ini persentase kinerja eksternalnya. Lalu kita di sini adalah perhitungan kalkulasinya dengan data prioritas, menghasilkan data sebagai berikut dan lalu diurutkan rankingnya. Dan di sini itu tim HR bisa memberikan bisa terbantu untuk memilihkan keputusan karyawan mana yang kurang aktif dan karyawan mana yang perlu evaluasi. Nah, berikut adalah perhitungan AHP-nya, kita bisa lihat di sini. Berikut data-data dan perhitungan matriks nilai kriteria. Di sini ada matriks perbandingan kinerja juga. Dan ini pembuktian datanya, data konsisten. Lalu kita akan lanjut ke menu yang ada di tab aplikasi. Dan untuk mencoba tampilan barunya, kita akan coba gunakan akun karyawan selain karyawan HR ya. Kita log out, lalu kita masuk ke kadik@foxlogger.com, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini menunya berubah ya. Di sidebar-nya, di tab sebelumnya ada tab master untuk karyawan HR, sedangkan untuk selain karyawan HR itu hanya ada aplikasi saja. Nah, untuk berandanya sama. Di sini tadi sudah saya jelaskan untuk ringkasan datanya. Nah, di sini kita coba ya menu absensi. Pada menu absensi ini seperti namanya, di sini untuk data kehadiran karyawannya. Misalkan di sini ada button clock in untuk data masuknya, lalu ada button clock out untuk absen keluarnya. Nah, di sini kita coba untuk login, walaupun jadwal masuknya itu jam 9 pagi dan pulangnya di jam 6 sore. Kita coba login. Nah, di sini seperti bisa dilihat di pada tab browser sini, ini mendapatkan lokasi absennya ya. Jika radiusnya jauh dari kantor, sejauh 500 meter di luar radius itu tidak bisa absen. Jadi untuk absen harus di dalam radius 500 meter. Dan di sini warnanya merah ya karena telat. Lalu kita bisa lihat di log kehadirannya nanti. Kita coba untuk log out dulu sebelum itu. Nah, kita log out. Nah, di sini terrecord log out-nya 2249. Lalu di sini ada log kehadiran. Nah, di sini sesuai dengan tanggal sekarang ya, 11 Februari 2025. Kita masuk di jam 22.48 dan keluar di jam 22.49. Nah, kita coba lihat di sini saya sudah menyiapkan data yang sudah lengkap di bulan Desember. Nah, berikut adalah data-datanya. Ini ada jika telat dia merah, jika on time dia akan berwarna hitam. Nah, untuk izin sakit misalnya kita request izin cuti, tadi ada datanya di 16 Desember 2024. Nah, nanti jika sudah terkonfirmasi di sini akan ada tertera bahwa di tanggal berikut sedang izin sakit. Dan contohnya jika izin cuti seperti berikut. Lalu untuk pengajuan izin atau cutinya di sini ya. Tadi kan kita sudah lihat di tanggal 31 dan 16 bulan Desember itu kita melakukan pengajuan izin, yang satu izin cuti tahunan dan izin sakit. Dan yang tadi kita sudah confirm cuti tahunannya di tanggal 23 Januari juga tertera di sini. Jika kita ingin menambahkan data cuti, kita juga bisa tambahkan di sini. Kita contoh cuti tahunan.
dengan catatan mau liburan contoh. Lalu kita request di tanggal 12, misalnya satu hari, kita pilih lagi tanggal 12-nya. Di sini akan tertera durasi cutinya itu satu hari. Jika 2 hari akan tertera 2 hari. Di sini kita coba satu hari saja ya. 1 hari, lalu kita submit. Nah, di sini statusnya request, jumlah cutinya 1 hari. Misalnya kita contoh, oh saya mau jadiin 2 hari deh. Bisa diedit tanggalnya, lalu disubmit lagi. Izin berhasil diperbarui dan berubah menjadi 2 hari. Misalnya berubah pikiran, oh nggak jadi cuti deh kayaknya, cancel aja. Nah ini bisa di cancel seperti itu, statusnya menjadi cancel. Lalu next ke menu selanjutnya, yaitu adalah manajemen pekerjaan. Nah di sini adalah task atau pekerjaan yang dimiliki oleh karyawan dan divisinya. Karena di sini kita login sebagai SPV, kalau SPV itu dapat privilege bisa melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan di karyawan bawahannya. Seperti di sini staff IT ada Bagestia dan Anjani, dengan SPV-nya itu Kadik Ansori. Di sini kita bisa melihat 3 task yang dimiliki dari karyawan divisi IT. Baik, untuk tambah data manajemen pekerjaannya, kita tinggal klik button tambah di sini. Sebagai contoh kita mau buat judul tugas, pembuatan tampilan web responsif, misalnya seperti itu. Misalnya deskripsi harus bagus. Nah, kita kasih pekerjaannya M Bagestia, lalu statusnya open, dan dengan tanggal tenggat itu di bulan Februari tanggal 14 hari Jumat. Kita submit. Lalu kita coba cari tugasnya tadi yang baru itu ya. Oh ya, ini dia. Di sini ada pembuatan tampilan web responsif. Nah, sisa hari pengerjaannya itu ada 3 hari. Jika sudah telat tenggat waktunya di sini kan contoh tanggal 31 bulan 1 ya. Jadi sudah telat 11 hari. Di sini tertera jika sudah selesai, jika sudah completed dan pengerjaannya tepat waktu, tenggat waktu dan tanggal selesainya sama, itu akan tepat waktu. Jika lebih cepat akan tertera tepat waktu dan ada sisa harinya 3 hari lebih awal. Contoh di sini ada 6 hari lebih awal, seperti itu. Kita contoh untuk yang Bagas tadi, misalnya si Bagas ini sedang mengerjakan, kita submit menjadi in progress. Nah, di sini kita bisa filter ya. Sini. Nah, Bagas ini sedang mengerjakan pembuatan tampilan web responsif yang tadi kita sudah input, sedang in progress. Nah, ceritanya di sini sudah di in review, berarti harus direview oleh SPV-nya, atasannya. Lalu jika sudah direview, berarti completed. Nah, misalkan completed, kita coba filter lagi ya, completed. Kita cari tadi namanya responsif. Nah, di sini M Bagas sudah selesai mengerjakan dan sisa waktunya 3 hari lebih awal, seperti itu. Jika sudah selesai tidak bisa dihapus ataupun diedit. Lalu di menu selanjutnya itu ada tinjauan kinerja. Nah, tinjauan kinerja ini adalah tinjauan yang cuma bisa dilihat oleh level karyawan biasa, bukan level karyawan HR. Jadi cakupannya lebih kecil, yaitu ke pribadi,
untuk tinjauan kinerjanya di bulan, misalnya kita ambil contoh di tahun 2024 bulan Desember. Nah, di sini kita bisa melihat kinerja diri sendiri untuk memantau performa kita, apakah performa kita itu sudah bagus atau masih kurang atau bahkan sangat kurang ya, karena di sini sudah saya tambahkan levelnya. Nah, di sini sudah tertera juga di jumlah hari kerja bulan Desember tahun 2024 itu ada 22 hari. Lalu jumlah masuk kerjanya, nah itu ada 20. Nah, ini ada telat dalam menit. Lalu pulang cepat itu dalam menitnya 0. Di sini ada jumlah izin atau cuti dan ini tidak masuk tanpa keterangannya. Setelah diperhitungkan, dikalkulasi, ternyata performanya di bulan ini, di bulan Desember itu 98%, sangat memuaskan. Nah, untuk performa tasknya, tugas, itu ada jumlah tugasnya 23, jumlah tugas selesainya juga ada 23, tapi ada yang telat 1, ada jumlah tugas lebih cepat dikerjakan ada 8, dan yang belum selesainya 0. Nah, performanya setelah dikalkulasikan menjadi 100%. Seperti itu. Demikian demo program saya, program tugas akhir saya. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.